Oke, halo semuanya. Khusus buat para aparatur sipil negara di Kota Bogor, ini ada panduan yang penting banget buat disimak. Kita akan bedah tuntas aturan work from home alias WFH yang baru. Dan ini bukan WFH biasa-biasa aja loh, aturannya super ketat dengan pengawasan total. Jadi yuk kita pahami bareng-bareng setiap detailnya. Kita langsung mulai dari sini ya. Pernyataan dari Bima Arya ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa kebijakan WFH di Bogor bakal diawasi dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kenapa? Karena pengawasannya melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Ini benar-benar sebuah perubahan besar dalam cara kerja aparatur negara diawasi. Sekarang mari kita lihat landasan hukumnya. Tentu saja, setiap kebijakan publik yang besar pasti punya dasar yang jelas kan? Termasuk aturan WFH yang satu ini. Jadi, secara resmi, WFH ini sifatnya wajib buat seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bogor dan dilaksanakannya setiap hari Jumat. Dasar hukumnya adalah Surat Edaran Nomor 801.5/1633 BKPSDM tahun 2026. Tujuannya apa sih? Utamanya untuk efisiensi anggaran dan penghematan energi. Jadi ini bukan sekedar anjuran ya, tapi sebuah kewajiban. Nah, ini dia poin yang paling krusial dan nggak bisa ditawar sama sekali. Istilah work from home ini diartikan secara harfiah. Jadi Anda wajib melakukan presensi atau absen dari rumah yang alamatnya sudah terdaftar. Bukan dari kafe, bukan dari rumah saudara, dan jelas bukan dari tempat liburan. Pokoknya wajib di rumah. Titik. Oke, supaya nggak ada yang keliru atau salah langkah, mari kita bedah panduan teknisnya satu persatu. Anggap saja ini tutorial wajib, biar Anda bisa patuh sama aturan dan pastinya terhindar dari sanksi. Ada 3 syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, Anda harus menggunakan aplikasi presensi yang namanya Legasi. Kedua, pastikan titik koordinat di aplikasi itu sudah sesuai, sudah terverifikasi tepat di alamat rumah Anda. Dan yang ketiga, Anda wajib melakukan swafoto atau selfie untuk absen sebanyak 3 kali dalam sehari. Tolong catat baik-baik jadwal ini ya. Swafoto presensi pagi itu dibuka dari jam 7 sampai setengah 8. Siang hari dari jam 1 sampai setengah 2. Dan sorenya dari jam setengah 5 sampai jam 5. Jangan sampai kelewat, karena 3 kali presensi ini adalah bukti utama kehadiran dan kinerja Anda. Saya ulangi lagi ya, aplikasi yang digunakan adalah Legasi. Nah, sebelum hari Jumat WFH, langkah krusial yang harus Anda lakukan adalah memastikan titik koordinat di aplikasi itu sudah terverifikasi dan akurat di lokasi rumah Anda. Soalnya, kendala teknis di sini bisa berakibat fatal buat catatan kehadiran Anda. Kalau Anda berpikir pengawasannya cuma sebatas aplikasi, Anda salah besar. Ada 2 lapis pengawasan yang dirancang untuk memastikan aturan ini benar-benar efektif. Nah, siapa saja yang akan mengawasi? Mari kita lihat. Jadi pengawasannya ada 2 lapis. Secara internal, Anda diawasi lewat aplikasi Legasi, dan bisa ada panggilan video mendadak dari atasan, kapan saja. Nah, secara eksternal, mata publik juga menjadi pengawas. Warga bisa melapor lewat kanal resmi, dan bahkan diizinkan buat memviralkan temuan mereka di media sosial. Dan ini adalah bukti nyata kalau pengawasan internal itu bukan main-main. Panggilan video bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan, bahkan dari pejabat setingkat wali kota atau kepala dinas. Jadi ini bukan sekedar gertakan ya, tapi mekanisme pengecekan acak yang memang sudah dijalankan. Lantas, apa yang terjadi kalau ada yang melanggar? Dan gimana sih sebetulnya peran publik dalam menegakkan aturan ini? Di bagian ini, kita akan bahas konsekuensinya dan cara masyarakat bisa ikut berperan aktif. Pesannya sangat jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran. Setiap ketidakpatuhan, mau itu disengaja atau tidak, pasti akan menghadapi konsekuensi yang sudah disiapkan. Jadi, jangan coba-coba main-main dengan aturan ini. Nah, ini adalah panduan praktis untuk masyarakat. Kalau Anda melihat ada ASN yang berada di luar rumah pada hari Jumat saat jam kerja, ada 3 langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, dokumentasikan. Kedua, laporkan melalui kanal resmi yang tersedia. Ketiga, seperti yang sudah diinstruksikan, unggah ke media sosial agar menjadi perhatian kita bersama. Sebagai penutup yang praktis, ini dia daftar periksa sederhana untuk Anda para ASN. Anggap saja ini persiapan setiap Kamis malam. Pastikan aplikasi Legasi sudah terpasang, koordinatnya sudah akurat, dan yang paling penting, pasang alarm untuk 3 jadwal swafoto tadi. Kepatuhan itu dimulai dari persiapan yang baik kan?
Dan kita sampai pada pertanyaan penutup. Kebijakan yang memberdayakan publik untuk ikut mengawasi aparaturnya ini memang sebuah terobosan. Tapi, ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah model pengawasan seperti ini akan benar-benar mendorong disiplin? Atau justru berisiko memicu ketidakpercayaan antara warga dan aparaturnya? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.